Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit dalam channel Keluarga Indonesia Bahagia bersama saya Jarod Wijanarko, dan hari ini kita ada tamu yaitu Ibu Omi Pasaribu. Selamat malam Ibu. Malam Pak. Ya, Ibu tinggal di mana? Di Medan Pak. Horas. Horas. Wah, saya baru pulang dari Medan kemarin. Hari Sabtu, Minggu, Senin saya di Medan. Wah, nggak jumpa kita ya Pak. Harusnya rekaman di sana sekalian. Ibu di kota Medan ya? Kabarin ya Pak. Di kota Medan? Iya, di Medan. Di Medan, ya kan. Kadang kan dari misalnya Baliki atau Sidempuan atau Brastagi atau di kotanya. Tapi asalnya kalau Pasaribu itu wilayah mana ya? Saya kan udah dari Tarutung, aturan Bapak katanya kalau apanya dari Tarutung, cuman udah gitu pindah katanya nenek-nenek main ke Siantar, Tanah Jawa. Cuman ya lama di Medan, siapa itu Bapak pun lahir di Medan, saya di Medan. Ya, tapi Pasaribu itu aslinya daerah Tarutung ya? Iya. Iya, kan tiap marga ya, ada Pasaribu, ada Pardede, ada macam-macam, ada yang Tapakli, ya Siantar, Brastagi. Ya, ini dari wilayah Tarutung, ya. Iya. Oke, nah Ibu boleh langsung cerita ya, sebenarnya apa yang dialami dan kapan itu terjadi? Waktu itu saya mengalami terasa benjolan di mama saya, Pak, di awal Januari 2021. Jadi belum lama ya. Belum lama, Pak. Saya kira kan kadang saya kalau datang bulan itu kadang-kadang mau juga mama kita daerah kan agak mengeras ya kan, Pak. Jadi tapi udah sebulan di awal Februari saya merasa kok masih ada benjolan itu. Cuman saya masih malu untuk diperiksa karena saya kerja di rumah sakit ya kan Pak. Kenal sama dokternya kok rasanya malu mau diperiksa gitu. Di rumah sakit kerjanya, iya, oke. Iya Pak. Jadi udah agak-agak pertengahan ada rasa cemas juga Pak. Kok masih ada terasa gitu. Terakhir saya memberanikan diri untuk diperiksa. Ya saya terkejut juga, shock juga ya Pak. Dokter waktu itu meng-USG dia udah langsung dibilangnya ini mengarah ke ganas nih katanya. Aduh. Jadi belum biopsi Pak, masih dibilangnya waktu di USG udah dia bilang itu mengarah ke ganas katanya. Wah. Terus akhirnya betul-betul dibiopsi. Ya. Dan vonisnya hasilnya ya, bikin saya shock karena 4 tahun yang lalu mama saya kanker juga Pak, kanker CA gusi. Betul-betul membuat saya shock kali. Oh, memang mamahnya juga ada yang terkena cancer ya. Saya cancer saya triple negatif Pak. Oh, aduh. Oke, terus habis gitu dengan hasil itu, ini hasil setelah biopsi ya? Nah, jadi saya memang karena saya kerja di rumah sakit kan Pak, cuman di rumah sakit saya kan yang kecil, udah gitu belum menerima BPJS, saya dirujuk. Karena kita kan pakai BPJS, dirujuk ya. Saya bersyukur Tuhan itu mempermudah proses saya karena dokter yang mengoperasi saya di tempat saya BPJS juga dokter saya di tempat saya kerja gitu. Oh, cuma karena pengaruh di BPJS jadi nggak bisa di situ, dirujuk ke sana, tapi dokternya juga yang ke sana. Iya, semua anestesi juga. Ya saya bersyukur kali Pak. Oke. Nah, itu proses dari mulai, atau cukup sebentar, saya ada fotonya nih biar saya tunjukkan dulu ya. Jadi pemirsa juga bisa melihat. Mungkin saya mundur ke belakang dulu. Ini waktu Ibu masih sehat ya? Iya. Oke. Itu masih berat timbangan saya 60, hampir 63, Pak. Wah, oke. Terus ini ketika di onkologi berarti ini apa nih pas saat-saat diperiksa awal itu? Kemo, tapi saya duluan sinar, Pak. Oh, diradiasi dulu.
Ya, radiasi dulu saya. Oke, habis radiasi. Nah, terus kita lihat gambar yang ini lagi diapain nih? Radiasi, Pak. Oh, ini yang diradiasi. Berapa kali Ibu diradiasi? 25 kali, Pak. Oh, 25 termin ya. Ini yang waktu diradiasi. Kalau di kemonya sendiri berapa kali? 6, Pak. 6 kali. Dan ini dia kayaknya foto hasil radiasinya. Ya. Hasil kemonya ini ya. Iya, Pak. Ini kemo keberapa ini? Udah langsung habis rambut. Itu kemo kedua itu rambut saya udah berontokan, Pak. Jadi tinggal gini. Ya udah, dilicinkan aja katanya teman-teman supaya nanti tumbuhnya bagus. Jadi saya pelontos lah, Pak. Oh, kemo kedua aja udah langsung habis rambut ya. Iya, Pak. Mau kemo kedua, belum kemo kedua pun itu, Pak. Wow. Kalau ini? Lagi kemo, Pak, dengan susternya. Oh, oke. Ini persiapan. Ini masih ada rambutnya nih. Persiapan mau operasi, Pak. Oke. Oh, dioperasi juga ya? Iya, Pak, diangkat. Oh, jadi sebentar ya. Jadi sebelum diradiasi dan di kemo itu dioperasi dulu. Iya. Diangkat. Jadi maaf, diangkat payudaranya, baru diradiasi, baru di kemo. Wow. Itu keputusan waktu Ibu dikasih keputusan bahwa maaf nih payudaranya harus diangkat, gimana perasaan Ibu sebagai seorang wanita, seorang ibu? Ya sedih ya, Pak. Sungguh sebenarnya saya berat, sedih, tapi saya mengingat saya ingin selamat, saya ingin panjang umur, saya bersedia. Dari antara dioperasi, lalu di kemo, lalu di radiasi, lalu di kemo, mana yang Ibu rasa paling berat? Paling menyakitkan kemo, Pak. Ya karena panas ya, badannya panas, bibir pecah-pecah, rambut rontok. Saya kalau kemo kan, Pak, leukosit saya selalu turun. 0 itu kalau kita siap kemo kan 7 hari setelah kemo kita cek lab kan, Pak. Nah, itu selalu leukosit saya 0,2. Wow. Dan itu yang berat ya. Iya, itu membuat saya sakit kali, Pak. Bahkan setiap yang bekas operasi itu seperti di sayap pisau. Saya hari keempat itu selalu drop. Wow. Hari keempat. Kalau hari pertama, kedua, siap kemo, saya masih bisa malah bikin pergi saya ke pasar mau beli buah, saya masih bisa, Pak. Tapi kalau kemo hari keempat itu setelah kemo saya drop, saya tergeletak. Wow. Sakitnya luar biasa. Tulang semua sakit sampai yang bekas dioperasi kayak di sayap pisau sakit kali, Pak. Waduh. Itu sampai muka saya bengkak, itu ada bengkak sampai alergi. Wow. Itu berlangsung kan tadi kemonya 6 kali ya, 6 termin ya. 6 termin itu jangka waktunya berapa lama ya? 3 minggu, Pak. Satu kalinya 3 minggu atau 6 itu dalam 3 minggu? Per 3 minggu, per 21 Jadi 3 hari. minggu sekali, 3 minggu sekali, 3 minggu sekali selama 6. Jadi 6 kali 3 minggu ya? Iya, Pak. Wow. Wah, berat juga ya menjalaninya ya. Dan itu terjadinya di tahun 2000 kemarin ya, 2021. Tahun lalu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, saat terberat adalah mungkin antara kemo dan vonis ya. Kalau sedang dijalani itu udah menjalani aja, waktu vonis pikirannya bergejolak, berkecamuk gimana. Nah, pada saat itu siapa yang paling menguatkan Ibu? Keluarga, teman-teman, terutama teman-teman SOS, Pak. SOS teman kenal dari mana ya? Misi ini kebetulan satu gereja, Pak. Nah, didengarnya saya lagi sakit, itu langsung dia telepon saya, follow up saya. Dia menguatkan saya, Pak. Iya, emang betul. Masukkan ke SOS, teman-teman SOS pada bervideo call sama saya. Wow, iya, namanya juga SOS ya, sahabat orang sakit. Ini betul-betul menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Nah, jadi kalau dari sisi yang mendukung secara moral, keluarga dan SOS. Kalau dari sisi rohani, mungkin ada lagu yang diingat atau firman Tuhan yang diingat selama proses itu? Ada, Pak, Yeremia 17 ayat 14. Itu pun dikirimi sama teman SOS.
Dibilang di itu perkatakan ya Omi, perkatakan firman Tuhan itu tiap hari. Aminkan. Itu Oke, Yeremia 17. saya carikan ayatnya, saya tampilkan ya. Yeremia 17 ayat 14. Oke, Yeremia 17 ayat 14. Kita baca sebentar ya. Yeremia 17 ayat 14. Ya, ini dia. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Wah, oke. Dari ayat ini sendiri apa yang Ibu Omi dapatkan? Saya diajarkan jadi kita itu punya otoritas. Otoritas diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang keluar kita perkatakan dari mulut, itu akan kita dapatkan. Jadi saya ucapkan itu, sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Amen. Saya diajar sampai bukan orang aja yang bisa mendoakan, kita juga bisa mendoakan diri kita. Amen. Dari situ saya diajari dari SOS, otoritas itu kita punya otoritas. Kita punya kuasa diberikan Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Jadi saya tiap hari aminkan, sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Jadi Tuhan kalau berkenan sama saya untuk saya sembuh, pasti saya percaya saya sembuh. Amin, amin. Dan itu kemo yang terakhir, jadi tahun lalu tuh bulan apa ya? Bulan 9, Pak. Oh, belum lama ya, 9 September 2021, baru ya belum ada setahun yang lalu. Ini rambutnya wig atau asli nih? Wig, Pak. Oh. Masih cepat, Pak. Masih cepat. Ya, makanya kok cepet. Kalau udah boleh cepet banget ya, belum ada setahun ya. Ya, tapi nanti pasti boleh, pasti. Amin. Beberapa orang ada yang tumbuhnya lebih lebat lagi. Ya. Oke. Nah, setelah kemo terakhir September itu, kalau secara progres kesehatannya gimana sekarang? Saya udah terakhir siap, saya disuruh scanning, USG, foto torak, itu hasilnya bagus. Cuman waktu itu ada fibrosis, karena fibrosis itu akibat efek dari sinar. Jadi, dan saya sekarang per 3 bulan kontrol, Pak, cek lab, apakah masih ada untuk CEA-nya. Ya, puji Tuhan, Pak, normal. Sudah 2 kali saya per 3 bulan. Oke, ya. Dan perlu tetap jaga ini ya, jaga kesehatan ya. Kalau orang habis terkena kanker, minum, kista itu kan biasanya menghindari daging warna merah, banyak makan sayur dan buah, lebih banyak sayur hijau. Bahkan kalau perlu juga makan yang halal-halal. Karena kemarin tamu sebelumnya juga Gavrila itu malah dia stadium 2, cancer stadium 2 ya, ke Penang, kemo, radiasi sembuh 2 tahun, kambuh lagi, kemo, radiasi lagi. Itu jadi waktu pertama stadium 2, kambuh lagi stadium 3. Lalu kemo, radiasi 2 tahun lagi, tiap 2 tahun kambuh lagi stadium 4. Lalu saya terus sangat diberkati dengan kesaksiannya. Yang ketiga yang stadium 4 itu malah dia nggak mau kemo, nggak mau radiasi, tapi dia mengambil keputusan untuk pola hidup sehat ditambah dengan latihan olah nafas. Nah, saya tuh ingat waktu Ayub sakit, Ayub kan sakitnya parah luar biasa. Lalu Ayub itu ada teman 4. Yang 3 itu Bildad, Sofar, Elifas. Ini Tuhan marah sama dia. Nah, yang 1 tuh Elihu, Tuhan nggak marah. Nah, Elihu itu menasehati bahwa nafas itu menghidupkan, nafas itu menyembuhkan. Dan akhirnya lewat latihan olah nafas ditambah dengan pola hidup yang sehat, nggak kemo, nggak radiasi, stadium 4 loh. Itu kontrol sampai 2 tahun itu akhirnya bersih sama sekali, lalu menikah karena dia tes terakhir itu sebelum menikah. Jadi dia mengalami itu ketika masih gadis. Dan ketika dia tes, dinyatakan bersih, menikah, dan sekarang ini hamil anak bulan yang ke-6. Ya, saya berharap nanti juga Ibu Omi udah ibu atau masih gadis? Ibu. Ya,
Awet muda berarti nanti Bu Omi juga mengalami pemulihan ya, dengan Amin. cara setelah sembuh ini ya jaga kesehatan supaya bukan hanya mengalami kesembuhan tapi kesehatan ilahi. Kalau sembuh bisa dokter, bisa radiasi operasi, bahkan juga bisa mujizat, tapi jangan sampai kambuh lagi. Kalau kesembuh berarti dari sakit kesembuh, tapi kalau kesehatan ilahi itu berlangsung lebih lama. Nah, oke, kembali ke Ibu Omi. Lewat kejadian ini, ya berkat rohani apa yang didapatkan? Kan diizinkan itu pasti bergumul ya, bergumul berat, bergumul ini dan itu, tapi hasil pergumulan itu sering dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi apa yang Ibu Omi pelajari lah di kejadian ini? Berkat saya yang dapat dari setelah saya sakit ini, Pak, saya dikasih kesempatan hidup sama Tuhan. Dan saya semakin dekat sama Tuhan. Kenapa saya bilang saya dikasih kesempatan? Mama saya waktu itu kemo ke-5, itu yang bikin saya kadang trauma, Pak, karena dengar kata cancer, saya ingat mama saya, karena saya menemani dia, saya tahu kayak mana penderitaan dia, itu membuat saya shock. Dan kemo ke-5, mama saya harusnya terakhir, itu mama saya drop, meninggal. Wow. Ya, bagi saya itu mujizat. Waktu saya divonis, dibilang dokter ganas itu, pertama saya kecewa sama Tuhan, Pak. Saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan, kok Tuhan tega kali ya buat sama saya ini ya Tuhan. Saya pikir saya bukan orang yang jahat sekali ya kan Pak. Dan gitu saya melayani Tuhan ya waktu muda. Tapi kok Tuhan izinkan penyakit ini terjadi pada saya. Itu saya marah. Saya memang doa tiap hari sama Tuhan. Tapi itu doa saya itu penuh kemarahan sama Tuhan. Kekecewaan. Betul-betul saya kecewa sama Tuhan. Tapi untunglah saya diingatkan sama teman-teman, sama keluarga, semakin dekat sama Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Nah, jadi saya dengan penyakit ini mungkin saya jadi lebih dekat sama Tuhan, punya waktu lebih banyak sama Tuhan, dan saya mendengarkan banyak firman Tuhan. Bahkan di saat saya itu mendengarkan firman Tuhan, itulah yang mengubahkan saya. Waktu itu saya pernah mendengarkan firman Tuhan Pak Pendeta Philip Mantova, dia pas berkata, siapa kita bisa marah sama Tuhan? Itu menghentak saya, mengejutkan saya. Saya, ya betul ya Tuhan. Siapa saya sampai saya berani kali marah sama Tuhan. Sampai kadang, Pak, pendetanya kok tahu ya saya lagi marah sama Tuhan. Ya Pak, di situ saya disadarkan Tuhan. Dan saya banyak jadi punya hubungan sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena pas sakit itu kita intimidasi iblis itu luar biasa menyerang pikiran kita. Dan rasa takut itu ada muncul mengingat nanti kalau saya kemo ke-5 saya dipanggil Tuhan ya. Gitu. Jadi pada saat saya merasa kesakitan, saya lemah, saya ada rasa ketakutan, Pak. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan, di waktu saya lemah, tolong peluk ke saya. Saya bilang, saya merasakan saya dipeluk, Pak. Saya merasakan itu saya dipeluk dan saya merasakan damai sejahtera. Kekuatan yang baru itu muncul sama saya. Dan pernah juga waktu saya lemah kali itu, saya sakit sekali rasanya, saya nggak tahan, Pak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahan kali, Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil lah Tuhan, saya udah sakit kali, nggak tahan lagi. Tuhan itu berkata sama saya disuruh noleh ke sebelah kanan. Waktu saya berbaring sebelah kiri. Saya suruh noleh ke sebelah kanan. Saya toleh, saya lihat anak saya yang paling kecil, Pak. Jadi saya tiba-tiba, Tuhan, saya bilang, saya mau panjang umur, Tuhan. Saya mau diberkat. Saya mau mengapain anak saya, mengurus anak saya bilang, Tuhan saya mau panjang umur. Dan saya ucapkan lagi firman Tuhan yang Yeremia 17:14 itu yang saya ucapkan, saya aminkan Pak. Tuhan pasti sembuhkan saya. Jadi saya dengan penyakit ini, saya punya hubungan lebih dekat sama Tuhan. Malah saya lebih merasakan saya seperti waktu itu dipeluk Tuhan. Begitu saya belajar dari SOS, saya masuk dalam Zoom ikut ibadah SOS kan Pak. Saya lihat yang lebih parah dari saya luar biasa Pak. Lebih semangat. Saya malu jadinya. Itu memacu kita. Dia aja bisa. Ada yang saya lihat dia
Bahkan matanya tidak melihat, dia luar biasa melayani Tuhan. Saya malu betul, Pak. Itu memacu saya bangkit, saya bisa. Dan saya waktu itu diajari misi ini, waktu itu waktu sinar, pertengahan sinar kan Pak, saya lupa sinar keberapa, itu muncul benjolan di sebelah ketiak kanan saya. Jadi waktu itu kan mama saya Dextra kan Pak, sebelah kanan muncul di ketiak kanan. Itu misi ini mengajarkan saya, dia bilang gini, Tuhan, katakan Kak Omi, Tuhan Yesus baik, benjolannya hilang. Itu waktu itu saya masih marah sama Tuhan. Saya bilang sama misi ini, saya mau bilang Tuhan Yesus baik itu berat kali. Betul Pak, susah. Tuhan Yesus baik. Saya bilang, mengucapkan Tuhan Yesus baik itu saya susah kali. Tuhan buat saya sakit, saya mau bilang Tuhan Yesus baik itu susah kali. Tapi tiap hari terakhir saya perkatakan, saya bisa melepaskan dan saya mengatakan Tuhan Yesus baik, benjolannya hilang. Dan puji Tuhan, di biopsi kan Pak, itu nggak ganas. Dan setelah selesai sinar terakhir, muncul lagi benjolan di ketiak sebelah kiri, Pak. Aduh Tuhan, apalagi nih Tuhan cobaannya, saya udah takut. Namanya kayak gitu kan metastase kan Pak. Tapi saya perkatakan lagi, diingatkan Miss Yeni lagi, katakan Tuhan Yesus baik, sembuhkan. Dalam nama Yesus benjolan hilang. Kemo keempat benjolan itu hilang Pak, puji Tuhan. Jadi saya belajar kita punya otoritas. Makanya saya katakan saya diajari kita itu diberikan kuasa sama Tuhan. Kita punya otoritas. Kita bisa mengusir penyakit dalam tubuh kita. Itu saya ambil pelajarannya kan Pak dari penyakit saya itu. Dan saya berusaha mengubah pola pikir saya. Saya belajar memakai pola pikir Tuhan. Saya belajar bahwa mungkin saya sakit, ada rencana Tuhan buat saya. Jadi berusaha. Saya belajar berusaha mengubahkan pola pikir saya. Wow, ya wah. Memang jadi saya lebih paham sih ya, karena mamahnya dipanggil Tuhannya itu pada kemo yang kelima. Harusnya terakhir, Pak. Iya, jadi itu menjadi kayak semacam mendekati kemo yang kelima, keluar benjolan di ketiak, udah mulanya makin, tapi ya untung berbedanya sekarang Omi ada teman-teman yang mendukung, ingat firman Tuhan, mulai berdoa, memperkatakan firman dan bisa melampaui masa-masa pergumulan berat itu ya. Oke, kalau gitu bukan kali kalau gitu ya. Berikutnya apa pesan Omi buat kita semuanya yang menyaksikan program ini? Ya. Kita percaya Tuhan itu punya rencana sama kita. Amen. Seperti saya bilang, kok Tuhan gitu tega sama saya, tapi saya percaya, saya mengubah pola pikir saya, Tuhan itu punya rencana sama hidup saya. Pernah waktu itu teman saya perawat di lantai 4 mengatakan sama saya kan Pak, dia bilang waktu dia berdoa, Tuhan berbicara sama dia, Tuhan mau pakai saya. Jadi saya berpikir pasti Tuhan punya rencana sama saya. Dan saya kalau ada yang mau didoakan atau waktu sakit, saya senang kali didoakan Pak. Karena saya waktu down, dikuatkan sama teman-teman, saya juga lakukan itu sama orang lain. Saya lakukan karena saya sudah merasakan waktu down, saya dibangkitkan orang. Jadi saya mau mengatakan Tuhan itu Yesus baik, dan Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Saya merasa dulu rasanya Tuhan meninggalkan saya, ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dan kedua, saya punya komitmen itu kebahagiaan kita, itu tanggung jawab kita, bukan orang lain. Bukan dengan seperti berjalan-jalan mengeluarkan uang banyak. Ada yang bisa membuat kita bahagia, kebangkitan itu dengan memuji, memuliakan Tuhan. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Saya ingat pesan dokter saya, Dr. Hendryu, bagian onkologi. Dia bilang gitu sama saya, Omi, banyak kok tubuh orang itu banyak ada bawaan gennya, katanya. Tapi banyak juga orang yang nggak muncul gen itu, katanya. Kuncinya hanya satu, katanya. Jangan menyimpan kesedihan kamu lebih dari 2 hari, katanya gitu, Pak.
Saya bilang, mana ada Dok, hidup orang bahagia terus. Ku bilang kan, Pak, iya, tapi jangan kamu simpan kesedihan kamu lebih dari 2 hari. Jadi firman Tuhan betul Pak, hati yang gembira adalah obat. Dan kita nggak perlu orang yang menyenangkan hati kita, tapi kita yang berusaha untuk kita bahagia. Bisa dengan memuji Tuhan, itu membangkitkan kita, sukacita itu mengalir. Itu bagi saya. Amin. Ya, oke, saya akan mengakhiri dengan membacakan firman Tuhan ini sebagai penutup. Ya, saya ingin bacakan Ayub pasal 42 ayat yang 1. Jadi Ayub ini pasal 42 ayat 1 ini belum sembuh ya. Karena Ayub sembuh itu, atau saya baca sembuhnya dulu ya, itu Ayub 42, di bawahnya ayat 6, di atasnya ayat 7, keadaan Ayub dipulihkan. Nah, tepatnya itu di ayat 10. Ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub mulai mendoakan sahabat-sahabatnya, lalu Ayub sembuh. Jadi Ayub ini masih sakit. Dia bukan didoakan, ini malah Ayub malah mendoakan. Yang sakit Ayub, tapi dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang tidak sakit, sahabat-sahabatnya yang tidak dirampok, yang domba lembu sapinya banyak, Ayub dijarah, dirampok, dan Ayub mulai mendoakan mereka supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Lalu ayat berikutnya, Ayub sembuh, Ayub sehat, umurnya panjang sampai 120 tahun lagi. Tapi yang menarik sebelum Ayub disembuhkan ini, ayat 1 yang ingin saya baca sebenarnya tadi ya, seperti juga tadi Ibu Omi berkata soal rencana Tuhan. Nah ini dia. Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Kenapa dimulai dengan maka jawab Ayub kepada Tuhan? Karena sebelumnya Ayub itu berbincang-bincang dengan Tuhan. Kalau sekarang ya kita berdoa. Jadi Ayub menjawab dan dia berkata, memperkatakan iman. Ayat 2-nya, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau ini Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub dalam kondisi rumahnya roboh, anaknya 10 semuanya meninggal dunia dalam kebakaran, lembu sapinya dijarah orang Kasdim, orang Seba, dirampok, ludes habis, dan Ayub berkata, Tuhan punya rencana, dan rencananya tidak gagal. Ayub dalam kondisi sakit, tapi dia tahu itu tidak menggagalkan rencana Tuhan untuk memberkati Ayub. Ayub memperkatakan, Tuhan, rencanamu nggak ada yang gagal. Dan berarti Ayub berkata, aku percaya Tuhan tidak gagal, rencananya nggak gagal. Dan betul, ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Ayub, menyembuhkan Ayub, memberkati Ayub, hidup 120 tahun lagi, punya anak 10. Jadi Ayub pada masa tuanya kayak umurnya diperpanjang. Dan perpanjangan itu dijalani, dinikmati dengan kebahagiaan, punya anak yang baik-baik, hidupnya diberkati. Nah, saya berdoa juga Omi begitu, dapat perpanjangan dari Tuhan, dan perpanjangan ini akan dijalani dengan bahagia bersama keluarga, bahkan juga memberkati, mendoakan, melayani yang lain. Nah, bagi semua pemirsa, kita perlu belajar dari Ayub, belajar dari Ibu Omi juga, ya, bahwa apapun yang terjadi tentu berat. Ya, Ayub pun juga kalau dipikir sebenarnya nggak langsung percaya Tuhan. Baca Ayub pasal 6, Ayub kecewa. Baca Ayub pasal 9, Ayub pasal 3, bahkan Ayub pernah pengen mati. Ayub berkata, lebih baik aku mati saja. Kenapa aku nggak mati waktu aku dalam kandungan? Ayub pasal 6, Ayub kecewa. Ayub pasal 9, 10, bahkan dia pernah mengutuki teman-temannya. Jadi tidak langsung, pergumulannya panjang sekali pasal demi pasal, tapi akhirnya dalam Ayub pasal 42 dia kembali mengangkat imannya bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan tidak mungkin gagal. Nah itu juga yang terjadi dengan kesaksian hari ini Ibu Omi sebenarnya pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa saya mengalami hal ini? Tapi akhirnya mengangkat imannya, memperkatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan engkau pasti punya rencana. Dan benar digenapi. Ya. Ayub mengalami kesembuhan, Ibu Omi mengalami kesembuhan. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman juga kalau yang mengalami sakit, mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kesaksian Ibu Omi Pasaribu di Medan yang Tuhan izinkan
mengalami kanker payudara persis seperti mamahnya, dan mamahnya dipanggil Tuhan dalam kemo yang kelima. Tetapi Ibu Omi punya iman yang kuat, walaupun juga sempat dalam bayang-bayang maut, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, ketakutan. Tapi kami mengucap syukur bahwa Ibu Omi mendapat kekuatan dari teman-teman sahabat orang sakit SOS, dari keluarganya, tapi terlebih lagi dari kekuatan firman Tuhan yang dia percaya dan dia perkatakan, dan firman-Mu itu menghidupkan, nafas-Mu itu menghidupkan. Kekuatan firman-Mu itu yang membuat Ibu Omi punya iman, dan oleh iman itu dia disembuhkan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Omi sembuh sempurna, tidak kambuh-kambuh lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sel kanker mati selama-lamanya, akan sehat seperti Ayub, sehat selama-lamanya. Demikian juga kami berdoa buat pemirsa program acara ini, dalam nama Tuhan Yesus yang butuh kesembuhan, bilur Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan. Kesaksian ini dan firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan yang serupa. Dan kalau Tuhan sembuhkan Ayub, Tuhan sembuhkan Ibu Omi, Tuhan Yesus juga menyembuhkan Bapak Ibu teman-teman Saudara yang mengalami hal yang serupa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ibu Omi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Kasih ya Pak.